Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Lanang, nomor absen 13 dari kelas 251 D3 PKN STAN. Pada video kali ini saya akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, saya akan menyampaikan hal-hal yang membuat motivasi saya berkurang dalam menjalani rutinitas. Kemudian saya akan memotivasi diri saya sendiri pada khususnya dan semua penonton pada umumnya. Ya, langsung saja. Yang pertama, jadi yang membuat motivasi saya itu berkurang ada beberapa hal, yaitu misalnya terlalu banyak pekerjaan ataupun bahkan tidak ada pekerjaan sama sekali. Jadi saat saya terlalu banyak pekerjaan atau tugas, entah itu tugas rumah, tugas kampus dan sebagainya, sehingga saya merasa kewalahan atau merasa capek, itu biasanya mood saya juga menjadi buruk. Yang selanjutnya berkebalikan dari itu, bahkan saat saya tidak ada pekerjaan apapun yang harus saya lakukan, saya juga menjadi malas, mood saya jadi hilang. Nah, itu juga menjadi sebuah tantangan bagi diri saya sendiri. Selain itu, hal yang membuat motivasi saya berkurang khususnya pada saat PJJ, yaitu ketika sinyal hilang secara tiba-tiba, itu juga sangat mengurangi motivasi saya. Kemudian saat saya sedang fokus, tiba-tiba kondisi rumah tidak kondusif. Nah, hal-hal seperti itulah yang kira-kira membuat motivasi saya berkurang. Nah, oleh karena itu, saya harus memotivasi diri saya sendiri untuk meningkatkan semangat dan gairah diri saya, dan untuk meyakinkan diri bahwa saya bisa melewati berbagai tantangan ataupun hambatan yang dapat mengurangi motivasi saya. Jadi untuk saya sendiri dan juga penonton, saya yakin pasti kita semua pernah merasa pada posisi yang paling terpuruk, dimana pada saat itu kita sama sekali tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun. Kita hanya berpikir kesana kemari tiada akhir, berkhayal menembus akal, dan akhirnya tidak ada kesimpulan yang tercipta kecuali hanya membuang waktu dengan sia-sia. Jadi poin pertama yang mau saya sampaikan itu, kita harus sadar bahwa secara psikologi kita sedang berada pada posisi yang terpuruk tersebut. Karena tanpa kesadaran, saya yakin kita tidak akan bisa bangkit untuk berubah. Karena bangkit dan berubah haruslah berasal dari diri kita sendiri. Jadi perlu saya tekankan lagi, kita harus sadar terlebih dahulu. Sadar bahwa kita sedang berada pada kondisi yang terpuruk. Kemudian poin yang kedua, setelah kita sadar, itu tandanya kita masih bisa untuk berpikir. Jadi kita harus memikirkan apa tujuan kita. Dalam hidup ini kita pasti punya tujuan. Nah, tujuan-tujuan itu entah harta, tahta, wanita dan sebagainya. Nah, itu jika ditarik jauh maka kita pasti punya tujuan setelah hal-hal itu semua tadi, yaitu setelah kita tidak ada lagi di dunia ini. Ya, betul sekali, kita akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Oleh karena itu, tujuan kita yang pertama yang harus difikirkan adalah Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita semua tidak ada yang bersedia, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti selalu ada. Kita bisa bercerita apapun itu, senang, susah, sedih, gembira, bahagia. Bahkan saat kita tidak tahu harus melakukan apa lagi, kapanpun itu, dimanapun itu, we must remember with God. Kita harus ingat kepada Tuhan, sehingga setelah itu kita bisa lebih tenang dan tentram. Nah, setelah itu otomatis kita dapat berpikir lagi dengan jernih. Nah, itulah cara untuk bangkit. Nah, setelah kita bisa bangkit lagi, akan lebih mudah dalam meningkatkan motivasi kita. Nah, langsung saja yang paling penting itu ada kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan baik diri maupun lingkungan, kebersihan kamar kita, kebersihan lingkungan kita. Karena dengan kita beres-beres, kita membersihkan, kita menyapu, itu akan meningkatkan mood kita. Nah, setelah itu kita juga punya keluarga, kita bisa sharing, bercanda tawa. Nah, intinya family time lah, untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan, terutama dalam masa PJJ seperti saat ini. Mungkin dari saya cukup sekian, mohon maaf banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.